Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufan Tanil Wijaya dengan NIM 3041309 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya bakal review artikel dengan topik kriptografi yang berjudul Quantum.enable Quantum Key Distribution for Secure Communication Channel. Ini artikel tahun 2025 buatan Al-Hasim Al-Hasim. Kenapa saya sendiri memilih artikel ini? Jadi sebagai mahasiswa IT yang mendalami cybersecurity, kita tahu akhir-akhir ini algoritma MCP kita saat ini seperti RSA, AES itu sedang terancam punah oleh kehadiran quantum computing. Artikel ini tentunya nawarin solusi masa depan bukan dengan memperumit kode programnya, tapi dengan manfaatin hukum fisika menggunakan teknologi quantum dots. Mungkin kita bakal bedah isinya. Permasalahan utamanya ini apa teman-teman? Jadi solusi keamanan masa depan itu sejauh ini sedang fokus di pengembangan QKD atau Quantum Key Distribution. Jadi QKD ini adalah cara kirim kunci enkripsi yang anti sadap karena dijaga oleh hukum fisika teman-teman. Itu quantum entanglement sama superposition. Jadi simpelnya kalau ada hack yang ngintip, itu datanya otomatis rusak atau berubah. Karena quantum entanglement ini sifatnya itu mengikat antara objek A dan objek B. Jadi kalau objek A ini diobservasi, objek B juga akan kena efeknya teman-teman. Tapi sebenarnya QKD ini yang standar ya, itu punya dua kelemahan besar. Itu kelemahan pertama, lamban teman-teman. Karena QKD nya itu sejauh ini masih rendah. Lalu yang kedua itu error rate-nya itu tinggi banget, quantum bit error rate-nya itu tinggi. Sehingga penulis di jurnal ini tuh ngusulin solusi yang unik. Dia gak ngeganti eh, dia gak ngeganti algoritma ya, tapi dia nambahin sumber cahaya laser yaitu quantum dots-nya. Dia pakai quantum dots. Jadi quantum dots ini kayak pistol nano yang nembakin foton atom buatan yang bisa nembakin satu butir foton dengan sangat presisi dan murni. Tujuannya itu untuk ningkatin kecepatan dan nekalin error. Terus metode yang dipakai sama penulis itu namanya QDSAP, itu Quantum Dot Exchange Secure Key Exchange Protocol. Jadi simpelnya mungkin kita bakal bahas terkait Alice dan Bob. Mungkin Alice, teman-teman yang dalam kriptografi itu udah gak asing sama tokoh Alice dan Bob ini. Alice si pengirim kode dan Bob si penerima. Oke, analogi sederhananya gini. Alice menggunakan quantum dot ini untuk menembakkan pasangan foton yang mudah mengalami entanglement atau keterikatan dalam fisika. Terus satu foton ini dikirim ke Bob lewat kabel fiber optik. Lalu si Bob ini ngukurin polarisasi foton tersebut. Jadi di sini sisi fisikanya itu bermain teman-teman. Karena fotonnya terikat atau intelligent, itu korelasi data antara Alice dan Bob itu sangat kuat. Jadi penulis ini ngesimulasinya itu nggak langsung di laboratorium, tapi pakai simulasi Python. Satu foton ini termasuk ngesimulasiin noise pada kabel fiber optik untuk melihat seberapa tangguh si protokol ini. Terus hasil eksperimennya itu cukup signifikan teman-teman. Kita bakal ngebahas keyword sama error rate-nya aja. Kalau di basic itu, keyword rate-nya itu 1000 bits per second dengan error rate-nya 5%. Sedangkan kalau kita pakai software tambahan, itu hasil key rate-nya sekitar 1500 bit per second dan error rate-nya 3%. Tapi yang uniknya, kalau kita menggunakan hardware tambahan atau yang kita pakai quantum dots ini, key rate-nya bisa mencapai 1,8 kali lebih tinggi daripada basic QKD. Itu sekitar 1800 bit per second dengan error rate yang anehnya malah berkurang jadi 2%. Sehingga dapat disimpulkan, jurnal ini ngebuktiin kalau kriptografi kuantum itu memberikan kualitas hardware atau fisik atau menggunakan sistem fisika itu memberikan dampak jauh lebih besar daripada sekedar matematik si algoritma atau software ini. Terus saya bakal review kelebihan dari jurnal ini. Kelebihannya tentunya si penulis gabungin quantum dots itu ide yang unik banget untuk atasi limitasi kecepatan dan error rate. Analisis kamu juga kuat karena menggunakan parameter entropy von Neumann kalau di dalam artikelnya. Permasalahannya, kelemahan dari artikel ini, balik lagi, ini semua hanya simulasi komputer, belum ada uji coba fisik di laboratorium. Karena di dunia nyata, untuk menjaga kestabilan quantum dot itu sulit dan mahal, karena butuh suhu super dingin, sekitar min 1 derajat, sehingga hal ini belum bisa dibuktikan secara di laboratorium. Lalu kesimpulannya, artikel ini tentunya sukses untuk meletakkan dasar teoritis bahwa masa depan cybersecurity itu ada di kesimpulan antara fisika material, fisika kuantum, dan teknik informatika. Dapat dibuktikan dengan protokol quantum dot exchange secure key exchange protokol ini. Mungkin cukup dari saya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.